Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Di konten kali ini saya akan membahas soal di buku Fundamental of Quality Control dengan soal yaitu 1.16 atau 1.16, tetap di chapter 1 lanjutan dari 1.15. Jadi karena 1.16 itu berhubungan dengan 1.15, jadi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di 1.15 karena memang sangat relate. Karena di sini based on the question, kita lihat baca pertanyaannya langsung saja. For the hardware company in exercise 1 strip minus 15 itu menunjukkan bahwa setup and testing costs are different. Jadi maksudnya walaupun di sini itu 11 atau 1,1 million atau 1,1 juta dolar, tapi kita karena ini kan in total ya, ini kita nggak tahu total dari setupnya itu berapa, and testingnya itu berapa. Tapi di problem 1 strip 16 ini diketahui nih, kita tahu are different for CPU and monitor. Jadi keduanya itu gak gabungan, jadi separate gitu, dipisah. Nah untuk setup and testing berarti 0,4 million and 0,7 million. Maksudnya ini berarti ini untuk setup, biaya setup, dan yang kedua itu ini buat biaya testing. Jadi udah diketahui ya perbedaannya. Nah maka yang dirubah, tapi sebelum itu jadi kita udah diketahui dong apa sih yang harus dirubah. Ternyata ini diketahuinya dari kalau misalkan di problem sebelumnya nih, di chapter ini itu udah diketahui setup and testingnya itu hanya 1,1, nggak tahu monitornya berapa, buat CPU-nya berapa, nggak tahu. Tapi kalau di sini diketahui nih untuk CPU-nya berapa, untuk monitornya berapa. Jadi untuk CPU berarti 0,4, kemudian ini adalah 0,7. Pokoknya di masing-masing setup-nya itu, misalkan setup-nya itu 0,4, untuk testingnya adalah 0,7, tapi tetap kalau ditotalin kan jadi 1,1 miliar. Oke, jadi yang dirubah adalah kita diketahui di sini nih. Karena kan ini diketahui setup and testing, berarti kita langsung aja karena nanti. Nah, sebelum kita mengisi soal ini, kita isi dulu nih. Pertanyaan pertama apa sih? Hitunglah cost per unit each product using the activity based costing. Jadi di sini ada dua metode 1 dan metode 2. Nah, metode 1 itu cost using unit based allocation. Jadi ini nih, using unit based allocation. Jadi using unit based allocation, tapi yang kedua itu unit cost using activity. Jadi ada activity-nya. Jadi pertanyaan di sini adalah, karena kalau activity itu lebih rinci ya. Jadi kalau misalnya ini overhead-nya in total semuanya. Jadi kalau di sini overhead-nya itu dirincikan. Yang tadi kan ada product unit, product line related, ada product sustain. Jadi kayak gitu nih, ada presentasi yang dipecah kayak gitu. Kalau misalkan kalau belum tahu boleh dilihat di pertanyaan atau di video sebelumnya, jadi 1.15. Itu udah sangat jelas. Oke, lanjut kita langsung. Nah, di pertanyaan pertama itu, jadi kita pakai metode 2 nih. Terus kemudian kalau di metode 2, di B-nya apa nih? Discuss the cost in relation to those in exercise 1.15. Nanti apa nih? Diskusi atau hubungan dengan metode 2 yang sebelumnya. Nah, karena kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu, misalkan nih, ini kan tetap 1,1 ya, ini 0,4 sama 0,7. Nanti ada perbedaannya, ada komparasi, nanti kalian bisa membuat sebuah konklusi. Oke, jadi kita tahu bahwa di sini langsung aja. Nah, kita ketahui bahwa untuk setup nih, di sini ada setup testing dari CPU, kan ini CPU and monitor berarti 0,4 ya. Di sini berarti CPU, biaya CPU di sini untuk setup and testingnya itu adalah 0,4, dan untuk monitor itu setup and testing adalah 0,7. Jadi kita pisahkan. Oke, kita langsung ke soalnya. Dirubah di sini ya. Nah, kan kalau kita langsung aja ke sini sih biar gampang, karena untuk si 1 CPU ya tadi ini kan M2 itu untuk monitor. Jadi kalau di sini itu kan karena di sininya sama, jadi semuanya disamakan. Nah, kita bedakan nih. Ternyata si 1, si 2 itu untuk CPU tadi adalah 0,4 ya. Gimana kalau misalkan kita langsung ubah di sini
yang tadinya apa namanya itu tuh dirubah bukan 1,1 each-nya. Misalkan kita kemana ya, sininya biar enak, ke sini deh. Misalkan ini untuk CPU, kita tulis di sini deh CPU. Maksudnya biar enak ya, ini untuk monitor. Nah ini, jadi untuk CPU-nya berapa? Tadi berapa? 0,4 di sini. Berarti hitungannya adalah 400. Ini 400.000 dibagi dengan ini. Nah hasilnya, bener gak 400.000? Oh, jadi pembagiannya pun beda ya. Jadi kan kalau ini in total semuanya, maka kita hasilnya adalah bukan dibagi ini, sorry, ada ini problem. Berarti 10.000 ditambah 15.000 berarti 25.000 ya. Karena ya kita secara manual 25.000 di sini jadi totalin. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, $16. Ini dalam hitungan dolar. Jadi $16 untuk monitor. Terus kemudian ini 0,7 berarti 700.000 divided dibagi dengan berapa nih? 18 tambah 20 berarti 38. Nah, 38.000. Nah, ini 18,42 kita dolarkan. Nah, persen. Nah, 18,42. Nah, jadi untuk ini, lihat. Nah, produk unit untuk ini kita ganti hasilnya itu dari sini. Terus kemudian ini pun dari sini. Simple banget. Terus kemudian untuk monitor ya ini udah kita ketahui itu sini. Terus kemudian nanti ada perubahannya gak? Kita lihat komparasi dengan hasil sebelumnya. Sip. Nah, oke teman-teman bisa lihat nih. Untuk kita pakai metode 2 ya, karena di sini tuh lihat nih, activity based costing method, activity based costing method to activity based costing method atau allocation, sama aja. Nah, kita lihat di sini 576 330. Biar kita lihat enaknya kita komparasikan, lihat di sini ada nih, teman-teman bisa dilihat 252 7,6, terus kemudian 426 325, terus 575. Ini 575 saya perhatikan aja di sini. Oke, atau kita pindahkan aja ya, kita copy. Nanti hasilnya bakal beda teman-teman. Gimana ya? Hasilnya bakal di copy. Kita paste copy ini aja gambar biar. Nah, sip tuh teman-teman, ini metode 2 sebelumnya yang before di question key bisa. Oke. Key strip 15 question. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat nih 575 di sini 57. Terus ini 330, 3329, terus 425 ya. Terus ini 252. Nah, artinya apa? Kalau misalkan bisa kita kalkulasikan adalah kita coba deh totalin semuanya ya. Sebelum itu kita totalkan pakai sum di sini. Biar tahu misalkan. Nah, kita hasil di sini sumnya, terus kemudian kira-kira berapa? Nah, 100.000. Oke, kalau misalkan ini kita tarik dari sum dari data sebelumnya, kita lihat di sini tutup kurung enter. Nah, jadi untuk alokasi walaupun misalkan hasilnya sama, jadi untuk di sini itu discuss the unit cost relation for those in exercise 1.5. Oke, jadi walaupun misalnya ini hasilnya sama, jadi perbedaannya itu ternyata bisa dilihat nih. Ininya kita lihat, kita pakai warna biru misalkan mark di sini. Terus kemudian di sini misalkan kita pakai warna marknya apa ya? Nah, segini. Nah, dilihat. Jadi lihat nih, ini 329, 575,
575 330. Jadi gini, untuk monitor itu lebih naik. Jadi hasil dari risetnya diskusikan ternyata untuk monitor itu nilainya itu lebih naik dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sedangkan untuk CPU itu turun. Nih, ini naik. Karena apa? Problemnya adalah karena lihat dari CPU-nya jadi 16, terus ininya ada 18, jelas pasti untuk ininya pasti naiknya. Jadi itu sangat simpel banget teman-teman. Jadi itu hasilnya adalah kalau misalnya jadi diskusikan adalah ternyata nilai CPU itu di metode 2 setelah ini setelah diubah nilainya, ya jelas nilai CPU pasti lebih rendah karena lihat di sini harganya di sini pun jadi $16. Sedangkan di sini ada 18,42. Kalau di sini itu 17,4 semua. Jadi semuanya tidak berubah. Ya, seperti jadi perubahannya adalah tentunya untuk monitor lebih tinggi dan untuk CPU itu lebih rendah. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.